Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai pertemuan pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan surat yang disampaikan oleh LPPI, surat nomor 91 berkaitan dengan pengumuman ujian OJT bagi mahasiswa tingkat akhir yang akan melaksanakan wisuda, maka pada hari ini saya akan melaksanakan sosialisasi. Prodi yang mengikuti ujian OJT yang pertama adalah S1 Fisioterapi, S2 Gizi, S1 Administrasi Publik, D3 Radiologi, S1 Ilmu Komunikasi, D4 Anestesi, Analis Kesehatan atau TLM, dan D3 Bidan. OJT ini merupakan ujian wajib yang wajib diikuti oleh mahasiswa. Kalau mahasiswa nggak mengikuti OJT, niscaya mahasiswa tidak akan bisa melaksanakan wisuda. Maka wajib untuk diikuti oleh mahasiswa. Ujian OJT ini akan dilaksanakan mulai hari Rabu 9 Agustus 2023 sampai Sabtu 19 Agustus 2023. Nah, waktunya memang panjang tetapi santai aja. Paling ujian mahasiswa itu sudah saya buat ya jadwalnya ya. Seperti fisioterapi dari Rabu sampai Kamis itu pun untuk keseluruhan mahasiswa. Satu mahasiswa paling hanya butuh waktu 1 jam aja untuk kita melaksanakan ujian. Langsung saja saya akan buka PPT ya, biar apa yang saya sampaikan ini terstruktur oleh saya sebagai penyampai untuk presentasi pada malam hari ini. Apakah PPT dari saya sudah kelihatan ke semua mahasiswa? Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Ya, kita lanjutkan. Silakan mahasiswa, bisa sambil mengikuti, bisa sambil tiduran, bisa sambil, tapi jangan naik motor lah. Kalau naik motor ya berhentilah. Apalagi lihat HP, nah, mendingan berhenti aja sambil duduk-duduk. Pengertian, OJT adalah ujian yang diselenggarakan untuk mengevaluasi sejauh mana internalisasi nilai keislaman mahasiswa selama mengikuti perkuliahan di UNISA. Secara prinsip, ujian OJT itu adalah ujian praktek ibadah. Jadi kalau praktek ibadah itu ya praktek berkaitan dengan ibadah mahdhoh, bukan praktek berakhlakul karimah, bukan praktek bermuamalah, tetapi fix bicara berkaitan dengan ibadah. Ibadah mahdhoh, ibadah-ibadah yang biasa dilakukan oleh mahasiswa, ditambahi nanti beberapa praktek keislaman yang perlu diketahui oleh mahasiswa. Tujuan dari OJT, evaluasi program keislaman yang telah dilaksanakan atau mungkin evaluasi mata kuliah ibadah. Yang kedua, mengetahui pemahaman keaisyaan dan kemuhammadiyahan mahasiswa. Ini nanti terciri dari berkaitan dengan doa, berkaitan dengan bacaan sholat, dan sebagainya. OJT ini kita laksanakan secara online. Setiap mahasiswa akan menempuh ujian jarak jauh dengan video call. Jadi nanti bentuknya adalah video call ya, mahasiswa nanti akan nelpon mahasiswa dengan video call itu. Mahasiswa akan menempuh 4 ujian dengan 1 dosen penguji. Nanti saya akan jelaskan secara detail ini ya. Total ujian itu paling 15 sampai 25 menit ya, itu udah maksimal itu. Kalau cepat bisa 15 menit, kalau agak lama ya sekitar 25 menit. Sehingga nanti mahasiswa sudah ada listnya ya, walaupun saya belum share ke mahasiswa, nanti mahasiswa itu sudah saya list, si A itu ujian dari jam 8 sampai 8.30, si B ujian dari jam 8.30 sampai jam 9. Tetapi prinsipnya setengah jam sebelum mahasiswa ujian, mahasiswa sudah siap untuk melaksanakan ujian. Karena ini bentuknya adalah jarak jauh atau video call, maka alat yang paling penting itu adalah internet. Punya HP nggak ada internet sama saja tidak bisa ujian. Maka disiapkan itu. Sehingga kalau mahasiswa nanti ujiannya di rumah agak
susah sinyal, wah, kayak judul film itu, susah sinyal, maka carilah tempat yang sinyalnya bagus untuk mengikuti ujian. Itu prinsipnya. Waktu ujian akan ditentukan oleh penguji. Waktunya sudah ada di sini, sudah fix. Cuma saya belum memasukkan nama pengujinya. Apa yang akan diujikan? Yang pertama itu adalah toharoh, mulai dari wudhu, mandi besar, dan tayamum. Selanjutnya adalah sholat 2 rakaat ya. Anggap aja sholat subuh, sholat duha, dan sebagainya. Lalu pertanyaannya, bacanya gimana Pak? Ya bacanya sesuai dengan paham Muhammadiyah. Itu prinsip tidak bisa diperdebatkan. Urusan nanti bacaannya, nanti di modul sudah ada pilihan-pilihan bacaannya. Ada iftitahnya Allahumma ba'id baini, ada iftitahnya wajahtu, ada iftitahnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah ibu kurota wasila, ada di situ. Maka jangan berpikir kalau Muhammadiyah itu hanya Allahumma ba'id saja. Enggak, bisa dibaca ya nanti ya di modul. Selanjutnya rukni jenazah. Nanti rukni jenazah ini ada memandikan, mengkafani, dan mensolatkan. Tetapi nanti mahasiswa dipilihkan 2 saja, yang wajib mensolatkan. Nanti bisa memandikan atau mengkafani itu diserahkan kepada penguji. Dan terakhir adalah doa-doa. Doa-doa di sini adalah doa kalau anak fikes ya doa kesehatan, kalau anak non fikes ya nanti ada doa dunia akhirat, tapi wajibnya satu, wajibnya doa menjenguk orang sakit. Allahumma adibil ba'sa rabbana isfi anta safi la sifa'a illa sifa'uka sifa'a la yughadiru saqama. Semua setelah ujian itu sudah di YouTube-kan oleh tim LPPI, sehingga nanti kalau mahasiswa bacanya ada bentuk buku PDF, yang kedua ada YouTube, tinggal diklik sambil tiduran itu bisa belajar. Makanya saya harapkan setelah sosialisasi OSCE ini mahasiswa sudah mempelajari bahan-bahannya. Kalau mahasiswa itu tanggal 9 ujian, tanggal 8 baru belajar, niscaya tidak akan bisa. Rumusnya sederhana, belajar jauh-jauh hari. Itu aja rumusnya kalau ingin sukses di OSCE ini. Tapi kalau mahasiswa sekali lagi, ujian tanggal 9, tanggal 8 baru buka modul, baru buka YouTube, dah niscaya nanti akan kena hari kiamat. Maksudnya nggak bisa itu. Itu ya rumusnya itu aja. Mulai dari malam ini udah dibuka-buka, udah dipelajari. Ini modulnya ada PDF-nya ya. Nanti saya kirim ke mahasiswa. Soal ujiannya ini ya, soal ujiannya sudah saya sampaikan. Jadinya besok soal ini mahasiswa mandiri yang akan mempraktekkan, jangan bertanya ketika di video call, Pak ujiannya apa ya Pak? Dah itu mahasiswa sangat kuno sekali. Mahasiswa besok mandiri. Silakan nanti mahasiswa ini bisa ditulis atau dicatat atau apa itu nanti yang akan diujikan. Ketika mahasiswa ketemu dengan penguji langsung mahasiswa, Pak yang pertama saya akan toharoh, yang kedua saya akan sholat, yang ketiga saya akan rukti, yang keempat saya akan doa-doa harian. Kira-kira gitu ya. Nanti mandiri saja. Jangan sampai ketika ketemu dengan penguji langsung bilang, Pak, apa ya yang akan saya ujikan? Biasanya penguji, silakan mulai dari apa terserah mahasiswa. Gitu. Toharoh, tayamum, mandi besar dan wudhu. Sholat fardu adalah sholat 2 rakaat. Rukti seperti saya sampaikan, mulai dari memandikan, mengkafani, dan mensolatkan. Nanti dari 3 itu wajibnya sholat, yang 2 dipilihkan oleh penguji. Doa harian untuk fikes, menjenguk orang sakit, selanjutnya pilihannya bila bisa sebelum dan sesudah operasi, bisa sebelum dan sesudah minum obat, bisa sebelum dan sesudah melahirkan. Untuk khusus bidan. Anak D3, mahasiswa D3, doa kesehatannya jadinya doa menjenguk orang sakit dan doa sebelum dan sesudah melahirkan. Itu. Anak Fesum, mahasiswa Fesum, doanya adalah menjenguk orang sakit dan doa kebaikan dunia dan akhirat. Ini secara teknis setiap kelompok wajib membuat WAG dengan anggota mahasiswa yang akan ikut ujian. Dosen penguji dimasukkan ke WAG. Jadinya gini, ini teknis saya penting. Nanti biar saya sampaikan di dalam Excel juga sudah ada.
nanti mahasiswa itu akan ada satu penguji dengan peserta itu jumlahnya sekitar 10 sampai 12 mahasiswa. Lalu 10 sampai 12 mahasiswa itu membuat WA grup. Siapa yang membuat? Yang membuat mahasiswa. Nanti dikoordinir oleh ketua kelas atau yang masuk WAG pusat yang ada di saya. Selanjutnya nanti dosen penguji itu dimasukkan di situ. Nah, sehingga nanti ketika nanti mahasiswa sudah di situ, hari H nanti tinggal dosen penguji yang akan berkomunikasi dengan mahasiswa. Itu ya secara prinsip. Selanjutnya buat contoh WAG perawat, dosennya siapa? Contoh saya. Ujian dengan video call mahasiswa menelpon dosen. Itu bisa mahasiswa yang proaktif, itu bisa dosen yang proaktif. Silahkan nanti saling komunikasi aja. Contoh ketika mahasiswa akan ujian, izin ke dosen. Nama saya Ahmad Arsuka, NIM bla bla bla, izin ujian OSIE dari jam 8 sampai jam berapa, izin untuk video call. Setelah dosen memberi izin baru ditelepon. Atau mungkin bisa yang menelpon mahasiswa atau bisa yang menelpon adalah dosen. Nah, gitu. Saat ujian OSIE mahasiswa memakai pakaian yang rapi, ingat ya, pakaian yang rapi, nggak harus seragam. Seragam juga boleh, nggak ada larangan untuk pakai seragam. Perempuan berjilbab syar'i, laki-laki memakai celana panjang. Kalau ada besok laki-laki yang pakai kaos, langsung saya coret dari ujian OSIE. Pakai baju yang bagus. Hem, rapi, gitu. Siapkan ruangan yang jauh dari keramaian, sajadah dan penerangan yang terang, pastikan baterai terisi dan jaringan bagus. Saat praktek sholat, posisi menghadap kamera. Nanti ada contohnya ya. Selanjutnya, saat ujian keterampilan hafalan, posisi mata tertutup atau merem. Jadi merem gini ya. Ketika hafalan doa merem, nggak boleh matanya gini, harus merem. Untuk apa? Untuk mengantisipasi jangan ada dusta di antara kita, antara penguji dan yang diuji. Ini contoh kelompok ya, contoh kelompok. Ini kelompok anak fisioterapi, mahasiswa fisioterapi. Nanti ada dosen pengujinya, Bapak A atau Ibu B. Untuk jamnya kira-kira seperti ini. Ada sekitar 12 mahasiswa, nanti membuat WAG sendiri. Nanti kalian tentukan ketuanya siapa. Saya buat rencana yang ini semuanya satu kelas, ini anak fisioterapi kelas A ini. Ada Rima sampai Hinda, Gus Prasetyo. Jamnya sudah ada. Nah, urusan jam itu memang nanti yang menentukan penguji. Bisa saja penguji tidak menguji jam ini. Contoh, waduh Mas, saya ada agenda ini, nanti kita ujian OSIE-nya dari zuhur ya, atau mungkin juga penguji Mas, kita ujian OSIE-nya dari habis maghrib ya, bisa juga. Jangan terpatok dari jam. Jangan terpatok jam ya. Tetapi kira-kira kalau standar ujian itu mahasiswa, contoh Rima ujiannya dari jam 8 sampai setengah 9, Siti Saras setengah 9 sampai jam 9, Meta medianya dari jam 9 sampai setengah 10, kira-kira seperti itu ujiannya. Nanti bisa lebih, bisa kurang, tetapi pengalaman saya biasanya ujian ya 15 menit aja lah. 15-20 menit, habis itu nanti kan maju-maju. Sehingga kalau mahasiswa maka harus mantengin harus mantengin WA. Jangan sampai gini, pengalaman terjadi. Karena memang ujiannya anggap aja ujiannya si E itu dari jam 2:30 sampai jam 3, maka dia habis zuhur sampai jam 2 itu main. Enggak boleh. Lebih baik hari itu pantengin aja, gunakan waktunya mantengin untuk jangan-jangan nanti yang ujian maju-maju. Dia di jadwal jam 2:30, ternyata dia ujiannya jam 11 karena sudah selesai. Kira-kira seperti dia. Sehingga memang benar-benar dilihat. Jangan sampai jangan sampai terpanteng kepada jadwal ini. Jam ini hanya sekedar penanda, tetapi bisa maju, bisa mundur. Nah, makanya itu. Maju kena, mundur kena. Makanya selama hari itu mahasiswa ya fokus untuk mengikuti ujian OSIE. Saya harapkan mahasiswa mengikuti ujian OSIE ini dengan
sebaik-baiknya. Selanjutnya ini ada link YouTube-nya, nanti aja saya bukakan. Link YouTube-nya yang di situ nanti sudah ada praktek ujian OJE, bisa dipelajari, ada di sini. Gitu ya, lanjut. Saya akan buka berkaitan dengan ini. Ini kira-kira yang saya kelihatan nggak ini mahasiswa? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, ini kira-kira yang Kelihatan, saya Pak. buat. Contoh, ini nanti pengujinya belum saya tentukan ya, baru saya susun. Ujiannya seperti ini. Ujiannya seperti tadi ya, jamnya 5, jam 8 sampai ini. Tapi kalau berkaitan dengan waktu, kalian yang akan nego dengan penguji. Sehingga sudah saya buat. Contoh anak fisioterapi kelas A ini ada kelas A, itu ada ini pengujinya. Jadi 1, 2 ini per blok ini ada penguji sendiri-sendiri. Ada penguji. Sehingga hari Senin itu ada 8 penguji. Contoh kelompoknya Riza sampai Dewi itu pengujinya Pak A atau Bu B gitu. Jamnya sama sih, jam 8 sampai jam. Supaya memang berkaitan dengan waktu, itu penguji nanti yang menentukan. Pokoknya mahasiswa ikut aja. Dalam sehari itu pokoknya samina wa ta'na aja. Nggak perlu mendebat berkaitan dengan waktu. Biar nanti penguji yang menentukan. Oke. Selanjutnya berkaitan dengan modul ya. Kalau modul insya Allah nanti sudah ada. Ini berkaitan linknya ada di sini. Kalau link YouTube ada di sini semua ya. Modul nanti saya kirim ke grup koordinator. Seperti contoh mahasiswa ingin belajar wudhu ada di sini. Ingin belajar mandi besar, ingin belajar tayamum ada di sini. Nah, di sini yang paling pokok ada di sini. Ini ada di project OSI yang saya gabungan ada di sini. Coba kita buka ya. Semoga tidak ada masalah. Saya akan putarkan aja. Saya akan putarkan walaupun mungkin ada trouble berkaitan dengan suara dan sebagainya, yaitu abaikan aja. Oke, bentar. Nah, ini ada iklan. Bentar. Nah, ini videonya ya mahasiswa bisa pelajari. Ini video yang membuat LPPI. Ujiannya itu kira-kira seperti waktunya 15 menit kalau mahasiswa mau mempelajari. Yang pertama adalah membasuh tangan. Enggak saya putarkan, biar waktunya juga ini bisa dipelajari. Ini memandikan jenazah. Ini mensolatkan jenazah. Ini doa-doa kesehatan dan sebagainya. Oke, itu ya dari saya berkaitan dengan sosialisasi untuk buku, untuk link Zoom, link YouTube saya sampaikan hari ini. Secara prinsip, mahasiswa itu wajib mengikuti OSJE. Jangan sampai mahasiswa mungkin malah gara-gara ada sosialisasi ini takut untuk mengikuti OSJE. Enggak lah, jangan takut. Pokoknya ikut. Kenapa kok harus ikut? Karena nanti kalau mahasiswa nggak ikut, nanti malah jadi susah. Nanti harus mengikuti OSJE di bulan yang lain, ataupun nanti kesulitan untuk mengikuti OSJE karena nggak ikut rombongan. Karena memang paling enak ikut OSJE itu yang ikut rombongan. Sudah kita buatkan list daripada karena mahasiswa nggak ikut lalu mendaftar di tahun besok harus ke LPPI menghubungi saya. Itu pun kalau saya nggak ingat dan sebagainya. Sehingga memang lebih baik apapun yang terjadi, mahasiswa mengikuti OSJE ini aja. Pokoknya ikut, pokoknya ikut OSJE, nggak perlu mikir lulus atau nggak lulus. Pokoknya niatnya adalah ikut OSJE. Itu ya dari saya. Silakan mahasiswa yang ingin bertanya. Saya buka sesi, bisa langsung via sound, tanya sound itu apa ya? Mute ya. Pokoknya via itu atau bisa via ngetik itu namanya apa itu? Ya pokoknya bisa chat. Nah, bisa via chatting juga bisa. Silakan saya buka. Sebutkan nama aja atau prodi boleh.
Tanyanya nggak usah panjang-panjang, pendek, yang penting intinya di mana. Langsung saya jawab. Satu tanya, saya jawab. Satu tanya, saya jawab. Silakan, mahasiswa yang ingin bertanya. Saya izin bertanya, Pak. Ya, Saya Dini dari Prodi Fisioterapi. Izin bertanya, kalau misalnya pada saat ujian OSCE ternyata tidak lulus, itu apakah ujiannya di hari itu lagi atau kita cari waktu lain, Pak? Terima kasih. ya, ujian OSCE ini diharapkan lulus semua, sehingga dimaksimalkan untuk ujian OSCE. Karena memang untuk ujian OSCE ini tidak ada kalau nggak lulus lalu mengulang, hanya satu kali ini saja. Satu kali ini, sehingga dimaksimalkan untuk lulus. Maka prinsip dari saya, dari kami tim LPPI berkaitan dengan ujian itu adalah mahasiswa dimaksimalkan untuk ikut ujian OSCE, nggak usah mikir lulus atau nggak lulus, gitu. Oke, lanjut, silakan. Ada di sini. Oh ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Janet. Iya, Pak. Mohon maaf tadi jaringan saya nge-lag. Mau tanya, Pak, untuk yang tadi sholat jenazah itu, mohon maaf, untuk kayak rukti jenazah itu bisa diulang lagi nggak, Pak? Itu maksudnya kan tadi ada empat yang harus diuji itu, Pak. Nah, mungkin bisa Bapak jelaskan kembali soalnya tadi jaringan saya nge-lag, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk rukti jenazah itu yang diuji ada 3. Yang pertama itu adalah memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga adalah mensolatkan. Kalau untuk mensolatkan memang wajib mahasiswa harus praktek mulai dari takbir sampai salam, nggak ada sujud ya. Itu selanjutnya untuk memandikan dan mengkafani itu cukup mahasiswa mengikuti urutannya. Nanti di modul itu ada urutan ya. Ada urutan memandikan dimulai dari apa, selanjutnya itu mahasiswa menghafalkan itu saja. Menghafalkan itu aja, baik itu memandikan ataupun mengkafani. Kalau mengkafani bagi jenazah laki-laki berapa kain, selanjutnya yang pertama siapkan kain, selanjutnya siapkan tali, itu dihafalkan. Sehingga nanti tidak ada lalu mahasiswa bawa mayat beneran lalu dipraktekin, enggak. Boleh kalau mungkin punya ide kreativitas pakai bantalmu itu dipakai untuk rukti juga boleh, tapi itu hanya simbol aja, nggak perlu juga nyiapin kain dan sebagainya. Karena nanti ada keterbatasan waktu. Sehingga untuk rukti itu yang diuji 3 bukan 4. Yang pertama memandikan, mengkafani, mensolatkan, walaupun nanti yang diujikan hanya 2. Kalau yang sholat wajib nanti penguji akan bertanya, akan memilihkan nih kamu ujiannya mengkafani, nih kamu ujiannya adalah mengkafani dan mensolatkan, nih kamu ujiannya memandikan dan mensolatkan, kira-kira gitu. Itu untuk rukti jenayah. Silahkan yang lain. Ini kalau enggak ada pertanyaan lewat chat. Izin Bapak, maaf sebelumnya, apakah PPT juga akan di-share untuk teman-teman yang belum sempat hadir? Selain PPT, nanti rekaman ini akan saya kirim ke mahasiswa. Saya YouTube-kan rekaman ini. Semoga rekaman dari saya ini tidak ada masalah. Lanjut. Ada kan nih pertanyaan? Oh, enggak ada. Hanya 1. Oke, lanjut. Yang ingin bertanya, silahkan. Ingin bertanya, Pak. Ya. Ini ujiannya kan wajib untuk semua siswa sebagai syarat kelulusan. Nah, bagaimana dengan teman-teman kita yang non-muslim, Pak? Apakah harus mengikuti juga? Itu baca suratnya, bacalah suratnya. Di bagian bawah sudah disampaikan non-muslim tidak wajib mengikuti OSCE. Cukup lapor ke saya, nanti saya yang akan ngelis. Selanjutnya yang nggak wajib ikut OSCE itu yang pertama itu adalah non-muslim, yang kedua adalah para musrif dan musrifah itu nggak wajib mengikuti OSCE. Saya anggap lulus. Oke, silahkan. Yang lain. Oh, ini ada pertanyaan. Mohon izin bertanya untuk bagian status toharoh, apakah ketika ujian harus tutup mata? Terutama bagian wudhu, apakah praktek langsung menggunakan air hanya hafalan atau gerakan? Yang tutup mata itu adalah doa. Yang tutup mata itu adalah doa-doa harian, itu tutup mata. Tapi kalau
Yang lain enggak. Selanjutnya kalau berkaitan dengan wudhu, apakah menggunakan air? Enggak. Nanti bisa dilihat di YouTube ya. Ujiannya enggak menggunakan air, apalagi harus kepancuran ya mahasiswa di situ itu aja, duduk di situ, berdiri di situ. Gitu. Nanti kalau wudhu ya dipraktekkan, selanjutnya dilisankan. Yang pertama adalah mencuci tangan, selanjutnya berkumur, nah kira-kira itu. Nggak perlu ada airnya. Nanti kalau ada airnya, malah kalian nanti nambah jadi renang. Tambah mandi itu nanti. Oke. Ada lagi silahkan. Apakah ada pertanyaan yang menjadi musibah harus mengikuti? Enggak. Yang jadi musibah dibebaskan dari ujian OJE. Kemarin saya sudah dikirimi list musrifah angkatan 2019 atau 2020 bagi yang anak D3. Dianggap lulus. Selanjutnya izin Bapak untuk penghafal doa, apakah doa dan arti? Enggak ada arti, cukup doa aja. Doa sebelum operasi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ya semuanya itu aja. Setelah operasi, alhamdulillah, yaitu enggak perlu ada artinya. Silakan, ada lagi? Oke ya, masih saya tunggu berkaitan dengan pertanyaan, biar nanti kalau ada yang bertanya-tanya bisa jawab di sini di forum ini. Apabila bacaan sholat seperti iftitah menggunakan Allahu Akbar kabiro, berkaitan dengan iftitah, lihat di buku modul. Itu ada pilihan-pilihan iftitah. Ikuti itu, ada 3 pilihan. Yang pertama Allahumma ba'id, yang kedua adalah wajahtu, yang ketiga Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallah ibu kurota wasil. Ada 3 pilihan. Silakan 3 itu. Nggak boleh pilihan yang lain. Karena ini kalau pertanyaan mengapa kok nggak boleh pilihan yang lain? Karena ini adalah ujian ibadah sesuai dengan paham Muhammadiyah, bukan paham yang lain. Jadi jangan memikirkan iftitahnya Allahumma ba'id saja. Enggak, ada 3 pilihan. Silakan cek di modul. Apakah boleh memakai mukena? Boleh. Malah lebih baik yang perempuan sejak awal pakai mukena aja nggak apa-apa. Sejak ujian nggak perlu ketika mau sholat baru mukena, lebih baik pakai mukena aja dari awal. Itu boleh, lebih baik. Untuk sholat 2 rakaatnya itu kita memilih mau sholat apa atau nanti enggak lah. Sholat 2 rakaat karena ini praktek ya silakanlah. Mau niatnya sholat apa, yang penting ini sholatnya adalah sholat untuk ujian ya. Jadinya kalau niatnya sholat subuh ya tentu kalian itu kan nggak sholat subuh. Tapi prinsipnya sholat 2 rakaat ya. Kalau sholat 2 rakaat itu ada sholat duha juga 2 rakaat, sholat subuh juga 2 rakaat, sholat lail pun ada 2 rakaat. Sehingga pokoknya niatnya sholat 2 rakaat untuk ujian gitu. Oh ingat ya, kalau berkaitan dengan ibadah di Muhammadiyah itu, sesuai dengan paham Muhammadiyah, niatnya itu jangan dilisankan, apalagi itu pakai nawaitu. Pokoknya niat dalam hati membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada niat yang lain. Ini apa ini? Bentar. Untuk surat untuk sholat enggak. Surat untuk sholat kalian aja yang menentukan. Pokoknya cari yang pendek aja. Jangan waktu ujian suratnya malah rosiah, itu nanti malah lama. Pakai yang kul aja, trikul itu bolehlah. Kul huwallah, kul a'udzu birabbin nas, kul apa silahkan. Ada lagi silahkan. Tanya, Pak. Ya boleh. Saya Delta dari Prodi Administrasi
Pak, mohon diulangin lagi yang tadi yang nggak ada nggak pakai niat yang nawaitu atau apa itu cuma pakai bismillah itu gimana Pak maksudnya Pak? Makasih. Ya, kalau di Muhammadiyah niat itu nggak perlu dilisankan, cukup mungkin ketika mau sholat akan melaksanakan sholat, membaca niat di dalam hati Bismillahirrahmanirrahim. Gitu aja. Ketika mau wudhu ya Bismillahirrahmanirrahim. Nggak perlu ada nawaitu, wudhu, dan sebagainya. Oh, berarti besok selama ujian itu nggak usah pakai nawaitu lirofil hadasil gitu-gitu Ya, nggak usah Pak? nggak perlu dilisankan. Pokoknya karena ini ujiannya sesuai dengan paham Muhammadiyah, cukup niatnya dalam hati atau mungkin cukup membaca Bismillahirrahmanirrahim lirik saja. Oh, berarti bismillah langsung praktek jelasin. Ya, betul. Gitu. Berarti ini kayak by step, misalnya yang wudhu tangan, ngomong sambil gerak gitu Pak, tangan, setelah Oh tangan, ya, mulut, makanya kalian sudah dipraktekkan aja sejak sekarang, dimulai dari apa, selanjutnya membasuh apa, selanjutnya berkumur, itu sambil dilisankan, sambil dipraktekkan. Oh iya Pak. Sama itu kan ada banyak ya Pak, berarti ujiannya itu satu hari satu tema gitu ya Pak? Gimana maksudnya? Saya nggak paham kalau ini pertanyaan agak absurd ini. Jadi itu kan ada yang bacaan sholat, ada yang rukdi jenazah, ada doa sehari-hari, itu kan banyak toh Pak, itu diselesaikan dalam satu hari atau hari ini rukdi jenazah, besok ujian lagi gitu Pak? Enggak, kalian kan hanya ujian kan hanya 30 menit. Ya 30 menit itu kalian selesaikan. Semua 4 stase itu diselesaikan. Maka lihat aja di YouTube yang 15 menit ujian kan itu selesai itu 15 menit itu. Ketika mahasiswa efektif untuk melaksanakan prakteknya. Berarti langsung itu Pak, langsung terus jadi wudhu, habis wudhu nanti sholat, habis sholat rukdi jenazah doa sehari-hari gitu Pak? Iya betul, betul 100. Iya, gitu. Iya Pak, paham. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Ya, di sini sudah ada para penguji ya. Itu saya lihat ada Pak Nurdin, ada Bu Lina, ada saya juga enggak, siapa lagi juga saya enggak ngecek. Bu Irfa, Sinten Meleh. Bu Dewi ada. Ya, Bu Dewi itu pokoknya para dosen-dosen AIK itu yang biasa ngajar mahasiswa. Nanti beliau-beliau ini yang akan menguji. Oke, silakan. Ada yang lain? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Nanti insya Allah ini rekaman ya. Moga-moga rekamannya nggak kehapus. Kalau kehapus ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya kasih PPT-nya. Saya kasih semua PPT di YouTube modulnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Ayo silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Cakep. Cukup. Kalau cukup, saya cukupkan sampai jam 20 lebih 15. Masih 3 menit lagi. Oke ya, kalau nggak ada, saya cukupkan ya untuk rekamannya. Saya matikan. Stop recording.